Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan di cerita kali ini berjudul Crio Sewu Demit yang ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja. Terima kasih sebelumnya buat Mas Restu Wiraatmaja sudah mengizinkan saya untuk membawakan ceritanya di channel Dimensi Mimpi. Dan buat kalian yang sudah hadir, mohon absennya dulu dong. Dengan siapa, dari kota mana? Biar saya semakin dekat dengan kalian, biar saya semakin kenal dengan kalian semua. Gimana nih, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita baru dari channel Dimensi Mimpi? Sudah siap semua? Pasang posisi badan kalian yang ternyaman, siapkan cemilan, kita masuk ke ceritanya. Apakah kantor kalian tempat bekerja benar-benar aman dari gangguan mereka yang tidak terlihat? Selamat datang di Crio Sewu Demit. Halo, namaku adalah Panji. Aku ingin membagikan sebuah kisah terkait perjalananku saat menempati sebuah rumah yang terbilang cukup mengerikan. Sebelumnya aku tidak tahu rumah ini dulunya sebagai tempat apa. Karena sampai sekarang aku tidak tahu apa yang ada di dalam rumah itu sendiri. Kejadian ini terjadi pada saat aku mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang ada di daerah Jawa Tengah. Aku sengaja tidak menyebutkan nama daerahnya. Namun jika disebutkan pun akan tidak baik bagiku sendiri. Tepatnya saat pergantian tahun baru 2022, aku mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebelumnya aku ini memang tergolong orang yang sulit beradaptasi terhadap lingkungan baru. Aku juga sangat sulit untuk menempati sebuah tempat selain dari rumahku sendiri. Ketakutan pertama yang dilalui oleh kedua orang tuaku adalah di saat mereka menyadari jika tempat yang aku tempati ini bisa dibilang sebagai tempat bersarangnya para dukun yang memanipulasi dirinya dengan menjadi orang biasa. Karena itulah, khususnya bapakku, dia selalu mengingatkanku terhadap apa-apa yang memang harus aku lakukan demi keselamatan diriku sendiri. Januari 2022. Telepon berdering sangat kencang. Aku baru saja terbangun dari tidurku yang sangat pulas. Semalam tadi, aku baru saja bermain seharian penuh dengan teman-temanku. Astagfirullah, katanya jam 3. Sekarang udah jam 1 siang. Begitulah aku, orang yang selalu ngaret dan suka dadakan. Aku pun langsung buru-buru untuk pergi ke kamar mandi dan setelah itu, aku langsung mengganti pakaian dan menuju ke tempat sholat untuk menunaikan sholat duhur. Setelah selesai semua, mamahku langsung menghampiriku sembari membawa pakaian yang kemarin hari sudah kering. Ini pakaiannya, kopernya udah disiapin. Udah mah, bapak mana? Bapak kan kerja. Oh iya, jadi mas berangkat aja gak apa-apa? Iya, tapi ada titipan dari bapak. Titipan? Apa itu mah? Sebentar, mamah ambilin dulu. Mamahku langsung membawakan sebuah kertas putih yang sudah dilipat-lipat. Di dalamnya sudah ada tulisan Arab dan beberapa bacaan lainnya. Ini ada amalan dari bapak. Buat Panji mah. Kamu tahu kan, kalau bapak ngasih ini berarti ada sesuatu di tempatmu itu. Iya mah, aku tahu. Aku sebenarnya ingin membuka kertas itu. Namun, karena memang tidak ada waktu lagi, aku pun langsung menyelipkannya di dalam kantong celana. Semua barang-barang pun sudah dimasukkan ke dalam koper. Sebelum berangkat, aku mengabari orang-orang yang ada di kantor baruku dulu. Tujuannya, agar mereka semua tidak khawatir dengan keadaanku saat ini. Setelah mengabari mereka, aku pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke stasiun dengan menaiki GrabCar. Setelah pesanan GrabCarku diterima, aku pun langsung menyalami ibuku dan beberapa saudara yang ada di dekat rumahku. Sebelum berangkat, mama pun berpesan kepadaku terkait suatu hal. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu ya. Kalau kerja, jangan cari masalah sama yang lain. Kerja ya kerja aja. Pokoknya kalau ada apa-apa, kabari orang tua di rumah. Aku hanya bisa mengangguk. Setelah mencium tangan mamahku, aku pun langsung izin pamit karena mobil pesananku sudah tiba di dekat gang dekat jalan raya. Singkat cerita, aku sudah sampai di tempat di mana GrabCar pesananku pun sudah menunggu. Aku langsung memasukkan semua barang-barangku menuju bagasi. Setelah selesai, aku langsung mengambil tempat yang paling depan agar bisa duduk dekat dengan sopir. Sudah semua mas? Iya mas. Mobil pun berangkat menuju stasiun kota. Selama dalam perjalanan, aku memandangi tiap sudut kotaku yang tidak lama lagi akan ditinggalkan demi kepentingan pekerjaan dan karirku sendiri.
memang agak sedikit berat. Namun, teruntuk meninggalkan kota sendiri, aku yakin ada banyak pilihan orang untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara merantau. Setelah memandangi samping kiri jalanan, aku langsung melihat ke arah depan. Namun, di depan jalanan sudah ramai-ramai orang untuk membantu salah seorang pengendara yang baru saja kecelakaan. "Mas, ada kecelakaan ya?" tanyaku. "Iya mas, kayaknya sepeda motor sama mobil mas." Kami terhenti sejenak beberapa saat. Aku masih melihat jam di handphone Androidku, berharap macetnya tidak terlalu lama. 10 menit kemudian, mobil ambulan langsung mendatangi lokasi. Entah mengapa tanganku tidak berhenti untuk terdiam. Rasa gemetar dan gugupnya benar-benar terasa ketika darah dari korban kecelakaan itu masih mengalir deras di jalanan. "Mas, korbannya meninggal?" "Kayaknya sih mas, soalnya darahnya ngalir deras banget." Sejenak aku melihat jasad itu diangkat menuju ke mobil ambulan. Wajahnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kedua tangannya benar-benar sudah hancur karena terlindas. Namun dari samping jalan, aku melihat seseorang dengan baju yang sama sedang menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Wajahnya yang pucat pasi dan penuh dengan darah yang mengalir dari dahi sebelah kanan, kemudian melambaikan tangan kanannya kepadaku. Aku pun langsung terdiam dan menundukkan kepalaku serendah-rendahnya. Sang supir sempat heran dengan posisi kepalaku yang rendah dan terlihat aneh. "Mas, kenapa? Kok kepalanya nunduk gitu?" Gak apa-apa mas, boleh agak cepet gak mas? Soalnya keretanya mau berangkat." "Oh, oke mas." Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Hingga akhirnya mobil pun sampai tepat di depan stasiun. Aku langsung memberikan uang tersebut kepada sang supir, lalu menurunkan semua barang-barang dari bagasi. Setelah selesai, aku buru-buru mencetak tiket dan menuju ke tempat pengecekan tiket tersebut. Untungnya aku tepat waktu. Kereta baru saja terhenti dan para penumpang mulai beramai-ramai memasuki kereta. Perjalanan dari tempatku menuju kantor kira-kira memakan waktu 3 jam saja. Sebenarnya bisa juga menggunakan bis kota. Namun aku pribadi memilih kereta karena lebih simpel dan tidak terdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Selain itu, aku paling tidak suka dengan kondisi bis yang kadang memang memiliki vibes yang agak berbeda dengan kereta. Paling tidak, kereta adalah kendaraan ternyamanku saat ini dan mungkin untuk perjalanan selanjutnya. Singkat cerita, tibalah kereta di kota P. Kota yang merupakan bagian terpenting dari pantai utara ini seringkali dijadikan sebagai pusat untuk menenggelamkan diri dalam nilai-nilai spiritualisme. Karena itulah, Bapak menyarankan kepadaku untuk menguatkan ibadah. Terlebih lagi, di kota ini memiliki sebuah rahasia yang memang tidak banyak orang tahu. Setibanya di kota P, aku langsung menghubungi salah satu utusan kantor yang katanya sudah menunggu di depan stasiun. Sebut saja namanya Mas Albi. Ternyata Mas Albi sendiri sudah menunggu di depan stasiun. Dia sengaja membawa mobil karena memang tahu kalau kedatanganku di kota P karena menetap dengan waktu yang lumayan lama. Aku pun langsung menuju ke depan stasiun untuk menemui Mas Albi yang sudah stay di depan mobil. Begitu aku keluar dari stasiun, salah seorang melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Ternyata dia adalah Mas Albi. "Mas Panji, ini saya!" teriaknya. "Oh, oke mas." Aku langsung menuju ke Mas Albi dengan barang bawaanku yang lumayan banyak. Untungnya Mas Albi baik orangnya. Dia pun membantu membawakan barang-barangku dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil miliknya. "Gimana mas, aman?" tanya Mas Albi. Perlahan aku memandangi sekitaran stasiun. Seperti ada yang tidak beres. Dari tadi, bulu kuduku selalu dibuat merinding. Setelah aku cari-cari, aku melihat ada beberapa penumpang wanita yang baru saja turun dari kereta. Namun bukan mereka yang membuat aku tidak fokus, melainkan di belakang beberapa wanita itu sudah berdiri seorang pria yang merupakan korban dari kecelakaan saat aku ingin berangkat ke kota P. "Mas," ucapku secara perlahan sambil memandangi sosok pria korban kecelakaan itu. "Ada apa mas?" tanya Mas Albi. "Jarak dari stasiun ke kantor jauh nggak?" Perlahan, sosok itu melambaikan tubuhnya dengan berjalan menuju ke arah stasiun. "Paling setengah jam." "Mas lihat sesuatu?" "Enggak mas, nggak ada apa-apa mas." Aku pun langsung memasuki mobil tersebut dengan perasaan yang kurang tenang. Masih ada beberapa pertanyaan yang sempat terfikirkan sampai saat ini. Mengapa sosok itu mengikuti hingga ke stasiun? Padahal kan jarak antara lokasi kejadian kecelakaan dan stasiun cukup jauh. Apa jangan-jangan... "Mas, kok ngelamun?" aku tanya loh, ucap Mas Albi yang sempat mengagetkanku. "Oh iya mas, kenapa?" "Mas masih ngeliatin sosok itu?" tanya Mas Albi. "Hah?
Maksud Mas? Aku tahu kok sosok itu ngikutin Mas. Sosok pria yang meninggal habis kecelakaan itu kan? Tanya Mas Albi. Loh, kok Mas bisa tahu? Mas Albi hanya tersenyum. Dia mencoba untuk menghangatkan suasana dengan menyalakan musik kesukaannya. Di dunia seperti ini ada beberapa orang yang memang terpilih untuk bisa mengetahui hal yang tidak diketahui orang. Tubuh Mas ini wangi sekali. Makanya Mas diikutin terus sama sosok itu. Jelas Mas Albi. Aku langsung menciumi tubuhku yang sudah basah akan keringat. Badanku kecut loh Mas. Ini asli loh. Bukan itu maksud aku Mas. Terus istilah tubuhnya wangi itu bagaimana? Tubuh Mas disukai para demit yang ada di sekitaran Mas. Tubuhku langsung gemetar saat Mas Albi mengatakan hal itu kepadaku. Perlahan aku sendiri merasakan apa yang memang dikatakan oleh Mas Albi. Lambat laun tercium bau melati yang ada di sekitaran mobil. Mas, kok bau melati ya? Ya udah nggak apa-apa. Selamat datang di kota P. Mobil pun akhirnya melaju menuju ke arah kantor. Aku yang belum mendapatkan jawaban dari Mas Albi hanya bisa menenangkan diri sembari menyedarkan tubuhku yang memang sudah sangat rapuh akibat perjalanan panjang yang cukup mengkhawatirkan. Selama dalam perjalanan menuju ke kantor, aku memperhatikan keramaian kota P karena memang berada di jalur pantai utara. Bahasanya yang sangat khas membuatku yakin jika orang-orang di tempat ini memang sangat terkenal akan keramahan dan kehangatannya dalam menyambut para tamu. Terlebih lagi, tamu yang berasal dari luaran. Saat mobil melaju hingga ke pertengahan perjalanan, Mas Albi langsung berdeham seperti memberikan pertanda kepadaku. Kok diam aja Mas? Nggak apa-apa Mas, aku lagi liatin jalanan yang melingkar ini. Kok bentukannya agak aneh ya? Tempat ini memang terkenal sedikit angker Mas. Mas mungkin ngerasain sesuatu kan? Saat mobil melewati salah satu pom bensin, ada sebuah pohon yang berada tepat di samping pom bensin tersebut. Awalnya aku mengira ada sesuatu yang sedang terduduk di sana. Mungkin itu hanyalah manusia yang sedang iseng saja. Namun lambat laun, badannya membesar dan sekujur tubuhnya berubah menjadi warna hitam. Aku langsung membukakan sedikit kaca jendela mobil agar bisa meyakinkan diriku sendiri. Saat kaca mobil dibuka, sosok hitam besar itu langsung menghilang. Mas ngeliat apaan lagi? Mas, tadi di pohon besar dekat pom bensin itu ada apa ya Mas? Kok aku lihatnya kayak sosok hitam besar, terus berbulu dan matanya merah. Mas Albi tersenyum mendengar penuturanku yang amat polos itu. Dia pun akhirnya memberitahu sedikit tentang jalur itu. Jalur ini memang sedikit agak seram. Kadang ada juga sosok pocong yang menyamar di pinggiran jalan. Lalu sering juga pengemudi yang melewati jalur ini dilempari batu oleh sosok genderuwo. Mas Albi sempat tertawa ketika aku mengetahui satu dari banyaknya penunggu di jalur itu. Jika memang benar apa yang aku lihat adalah sosok genderuwo, berarti dia adalah sosok yang kerap kali mengganggu para pengemudi yang melintasi jalur ini. Mobil terus melaju. Kali ini Mas Albi sedikit kerasukan setan. Dia menaikkan kecepatan mobilnya. Lalu tiba-tiba Mas Albi menurunkan kecepatannya. Tidak lama kemudian mobil bergetar dengan sendirinya seperti sedang melewati jalur yang penuh akan bebatuan. Mas, jalurnya jelek ya? Enggak, emang jalurnya mulus. Kebetulan yang ada di mobil ini bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Jadi jalurnya agak jelek gini. Jelas Mas Albi. Hah? Maksudnya gimana Mas? Kamu polos banget ya Mas. Nanti aku jelasin kalau udah sampai kantor. Setelah melewati jalur itu, jalanan terasa aman kembali. Aku sebenarnya penasaran, mengapa hanya mobil yang kita tumpangi saja yang rasanya seperti melewati bebatuan. Sedangkan mobil yang lainnya sama sekali tidak merasakan hal atau gangguan semacam itu. Mobil akhirnya berbelok ke sebuah gapura tempat di mana nanti kantorku berada. Karena memang perjalanan agak terhambat, jadi aku dan Mas Albi tiba di kantor sudah benar-benar gelap. Mas Albi pun memarkirkan mobil yang pas agar bisa menurunkan semua barang-barangku. Tidak lama setelah itu, aku ditemui oleh seseorang yang kebetulan merupakan pemilik dari perusahaanku. Mas, perkenalkan, saya Hartawan, pemilik perusahaan ini. Kebetulan saya tertarik dengan Mas Panji karena bakat alami yang dimiliki Mas Panji. Salam kenal juga Pak, nama saya Panji Aksoro. Terima kasih sudah menerima saya dengan baik. Oh ya, di jalan nemu apa aja? Tanya Pak Hartawan kepadaku. Mas Albi yang kebetulan sedang mengangkat barang-barangku sempat terkejut mendengar pertanyaan absurd dari Pak Hartawan. Maksud Bapak? Oh tidak, mari masuk ke dalam, kita ngobrolnya di dalam saja.
Aku pun menatap Mas Albi yang seperti sedang mengalihkan wajahnya sebagai tanda jika Pak Hartawan juga bukan orang biasa pada umumnya. Di dunia luar, hal semacam ini sebenarnya sangat tidak asing. Pemilik perusahaan memang kerap memiliki pegangan untuk berjaga-jaga jika dirinya mendapati serangan dari luaran. Aku dibawa ke ruangan khusus yang mana di pintu ruangan itu sendiri sudah tertempel, "Jangan masuk kecuali yang berkepentingan." Sekilas aku melihat foto-foto yang terpampang di tembok ruangan tersebut, dimulai dari foto siluman kuda, pewayangan, lalu alas roban dan lain sebagainya. Jadi begini Mas, aku tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Mas Panji. Mas Panji termasuk satu dari banyaknya orang yang memiliki kelebihan. Karena itu, siapa tahu Mas Panji bisa membantu perusahaan kami untuk bisa maju lebih pesat lagi. Jelas Pak Hartawan. Aku menyimak perkataan dari Pak Hartawan yang tampaknya sudah ke arah serius. Kami akan memberikan tempat yang letaknya tidak jauh dari kantor pusat. Di rumah itu ada beberapa orang bekerja juga. Namun, saya menginginkan Mas menempati rumah itu agar Mas Panji bisa fokus bekerja. Terima kasih atas penawarannya Pak. Untuk gajimu sendiri, mungkin akan diobrolkan setelah ini. Oh ya, jika Mas mau mandi, kamar mandi ada di belakang. Di sana ada 3 kamar mandi. Satu di bagian sebelah kanan dan 2-nya di sebelah kiri. Baik Pak, Mas mau makan apa? Nasi goreng mau? Boleh Pak. Sebentar, saya suruh karyawan lain untuk membuatkan nasi goreng spesial buat Mas. Pak Hartawan pun keluar dari ruangan itu untuk memesankan makanan untukku. Karena memang seharian aku belum mandi, akhirnya aku pun memutuskan mandi terlebih dahulu. Aku menyiapkan segala peralatan mandiku dan langsung menuju ke kamar mandi yang sudah ditunjukkan Pak Hartawan. Saat dimana aku berada di persimpangan menuju ke arah kamar mandi, aku merasa bingung. Apakah aku mengambil kamar mandi yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Namun batinku berucap untuk tidak mengambil kamar mandi yang sebelah kiri. Tapi pikiranku melawan hal itu. Aku lebih memilih untuk masuk ke kamar mandi bagian kiri karena memang ada 2 kamar mandi. Sehingga aku sendiri bisa memilih satu dari kedua kamar mandi tersebut. Keputusanku tetap bulat. Aku memilih satu dari 2 kamar mandi tersebut dan pilihanku jatuh kepada kamar mandi yang paling pojok. Namun, saat dimana aku membuka pintu kamar mandi tersebut, betapa terkejutnya diriku ketika melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri membelakangi pintu. Rambut dari wanita tersebut sangat panjang hingga menyentuh lantai kamar mandi. Lalu tubuhku merinding seketika saat tangan dari wanita itu memiliki kuku yang sangat panjang. Aku pun langsung bergumam dalam hati jika wanita yang ada di kamar mandi ini adalah kuntilanak. Aku perlahan menutup pintu kamar mandi itu kembali dan memutuskan untuk pindah ke kamar mandi yang ada di sebelah kanan. Saat dimana aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan, tiba-tiba terdengar suara ringikan tawa yang sangat kencang dan jelas. Aku pun langsung buru-buru menyelesaikan mandiku dan segera untuk menggunakan pakaian lalu dengan cepat pergi dari kamar mandi yang sangat menyeramkan itu. Sesampainya aku di ruangan tempat di mana aku akan bertemu lagi dengan Pak Hartawan, tiba-tiba ada salah seorang karyawan dari kantor menghampiriku. "Mas, habis makan langsung cek lokasi rumah ya," kata Pak Hartawan. "Mas istirahat saja di sana." "Oh iya Mas, nanti saya selesai yang di sini dulu ya." Karyawan itu pun mengangguk paham. Dia pun langsung pergi meninggalkanku. Pikiranku masih sedikit kacau. Bagaimana bisa rumah yang dijadikan kantor ini sangat angker? Aku pun langsung mengganti pakaian dan bersiap diri untuk menuju ke sebuah rumah yang nantinya akan dijadikan kantor. Tidak berapa lama kemudian, pintu diketuk dari luaran. Sepertinya makanan pesananku sudah datang. "Mas, ini nasi gorengnya." Aku pun langsung membukakan pintu. Tampak ada seseorang yang satu matanya tertutup, namun bukan berarti dia picek, melainkan ada sesuatu yang membuatnya menutup satu mata ketika menghadapi orang-orang baru. "Iya Mas, matur nuwun." Aku belum mengenal siapa nama orang itu. Sepertinya orang itu juga belum mau mengenalku yang terkadang cuek ketika berhadapan dengan orang baru. Aku pun langsung memakan dengan lahap nasi goreng itu. Bagaimana tidak? Sepertinya nasi goreng yang ada di kota P ini memiliki ciri khas tersendiri. Rempahnya lebih terasa dan pedas serta gurihnya lebih dapat. Tidak sampai 10 menit, nasi goreng yang kumakan sudah habis dengan cepat. Tidak berapa lama, Pak Hartawan langsung membukakan pintu. Sontak aku terkejut saat Pak Hartawan masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Mas Panji, sudah selesai makannya?" Iya sudah Pak." "Ikut saya ke tempat tinggal Mas yuk." Aku pun segera membawa semua barang-barangku. Namun, Mas Albi sudah datang terlebih dahulu untuk membantu membawakan barang-barangku. Alhasil semua barang-barang aku masukkan ke dalam bagasi mobil karena memang aku akan diberi sebuah rumah sekaligus kantor utamaku sendiri. "Sudah semua Mas?" tanya Pak Hartawan. Sudah Pak."
Mobil pun melaju ke sebuah desa yang letaknya ternyata tidak jauh dari kantor pusat. Namun karena memang waktunya sudah malam, desa itu terlihat sangat sepi. Banyak pepohonan bambu yang berdiri di pinggiran jalan. Bukan hanya itu, pepohonan besar lainnya juga masih ada di sekitaran jalanan itu. Ngomong-ngomong, nama desa ini apa ya, Pak? Aku mencoba mencari bahan obrolan. Tujuanku adalah agar di dalam mobil tidak terlalu banyak diam. Desa ini namanya Desa G. Oh, gitu, Pak. Kalau kantor pusat beda lagi nama desanya. Mobil pun akhirnya terhenti di dekat rumah warga. Aku pun mulai turun dan membuka bagasi mobil untuk menurunkan semua barang-barangku. Setelah semuanya sudah diturunkan, Pak Hartawan langsung menuju ke arahku. Ayo jalan, kita akan masuk ke gang kecil itu. Aku terdiam sejenak sembari menatap gang kecil yang di dalamnya sudah tumbuh pepohonan bambu yang sangat lebat. Pak, rumahnya di mana ya? Deket kok, kita masuk gang itu aja. Nanti rumahnya bakal kelihatan. Aku dan Pak Hartawan pun menyeberangi jalan. Kami berdua masuk ke dalam gang yang hanya muat 2 orang saja untuk bisa dimasuki. Saat dimana kami berdua sudah memasuki gang, mulut Pak Hartawan mengatakan sesuatu. Kalau ada yang manggil, jangan nengok ke belakang ya. Nggih, Pak. Aku pun mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Pak Hartawan. Langkahku sedikit agak dipercepat karena sedari tadi aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Tak lama setelah itu, hal yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Panji, kamu bisa lihat kami kan? Aku pun terdiam sejenak. Pak Hartawan yang menyadari aku berhenti langsung menoleh ke arahku. Kenapa, Mas? Tanya Pak Hartawan. Ada yang manggil nama saya, Pak. Udah, gak usah diladenin. Pak Hartawan langsung menarik tanganku dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah yang akan dijadikan tempat tinggalku kelak. Namun saat kami berdua tiba di depan rumah, ada sesuatu yang menengok dari arah dalam jendela rumah. Aku kira itu adalah karyawan yang memang bekerja di tempat itu dan sedang menginap di rumah itu juga. Ini rumahnya, semoga saja kamu betah. Rumahnya terlihat lumayan besar. Jika diperkirakan, di dalam rumah mungkin terdapat 6-7 kamar yang tersedia. Namun, aku sendiri tidak menyukai perasaan ini. Perasaan di mana aku bisa mendeteksi keberadaan mereka yang telah berada dan menunggu rumah ini sejak lama. Perlahan, aku arahkan pandanganku ke atap rumah itu. Aku tidak tahu sosok apa yang sedang berdiri di sana. Namun bayangannya menggunakan baju berwarna putih agak kecoklatan. Lalu dia hanya berdiri sembari memandangiku dengan pandangan yang tidak enak. Pak, di dalam ada orang gak ya? Sementara ini belum ada siapa-siapa, Mas. Jadi mungkin Masnya akan tinggal di rumah ini sendirian untuk hari ini. Karena kebetulan hari ini adalah hari libur. Sontak saja aku kaget. Jika di dalam rumah tidak ada orang sama sekali, lalu siapa yang sedari tadi mengintip dari dalam rumah? Kita akan lanjutkan ceritanya di part 2. Dan itulah teman-teman ceritanya di part kali ini. Buat kalian nih yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Buat kalian suka ceritanya, jangan lupalah untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe nih, di subscribe terlebih dahulu dong. Dan sekalian juga nyalakan loncengnya, agar sewaktu-waktu saya mengupload video terbaru, kalian bisa langsung gercep untuk menontonnya. Jadi kalian tidak bakalan ketinggalan cerita terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Gitu ya. Terima kasih semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Dan untuk kali ini saya undur pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.